wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subuh hari ini kembali kita menunaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hari ini adalah hari yang mulia, hari yang agung, tanggal 9 Zulhijjah. Ini adalah hari Arafah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba adalah doa di hari ini. Ya, sebenarnya kalau waktu kita ini mulai kemarin matahari terbenam itu sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari hari ini nanti. Jadi ini amalannya. Nabi kita sabdakan, sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik zikir, kelanjutan hadis itu, sebaik-baik zikir yang aku, kata Nabi, yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku, nah itu di hari Arafah, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah semua zikir adalah kebaikan, tapi khusus di hari Arafah ini zikir inilah yang dianjurkan untuk kita perbanyak. Saya pernah membaca, saya agak lupa kitabnya di mana, bahwa disebut banyak itu minimal 300 kali. Jadi zikir apapun anjurannya ketika Nabi sabdakan perbanyak salawat di hari Jumat. Banyaknya itu bagaimana banyaknya? Sudah dikatakan banyak, minimal 300 kali. Begitu juga dengan hari ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan para nabi-nabi sebelumku, ini zikirnya para nabi di hari Arafah, itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian diantara amalan yang agung juga hari ini adalah berpuasa. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ada puasa hanya 1 hari tapi bisa menggugurkan dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Jadi puasa hanya 1 hari bisa menggugurkan dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Puasa apakah gerangan? Puasa hari ini, itu puasa Arafah. Puasa ini belum sahur, Ustaz, atau lupa sahur, tidak mengapa. Yang penting kita belum mengkonsumsi apa-apa semenjak waktu imsak sampai sekarang. Kita niat puasa sekarang ini tidak apa-apa. Jadi kalau puasa sunnah itu tidak mengapa niatnya itu tidak mabit, tidak dilakukan di waktu malam. Yang penting belum masuk waktu zuhur, masih sah untuk kita niatkan, dengan catatan kita belum mengkonsumsi apa-apa sejak masuk waktu subuh sampai kita berniat itu. Tapi yang paling penting, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di hari Arafah ini adalah
fala jidala wala fusuqah wala rafasah, menghindari dosa. Jadi amalan-amalan yang saya sebutkan tadi itu semuanya agung, zikirnya, kemudian puasanya. Tapi satu jangan sampai dilupakan, hindari dosa, terutama ar-rafas. Rafas itu berbicara porno, berbicara kotor. Wala jidala, jidal itu berdebat. Jadi kalau ada masalah dengan sesama manusia hari ini yang kira-kira berpotensi untuk mengundang perdebatan, kita tunda dulu. Jangan sampai kita berdebat hari ini, termasuk dengan istri di rumah. Jangan sampai berdebat. Ya, hari ini kita wala rafasa, bicara keji, kemudian jidal, berdebat, pusuk. Pusuk ini kepasikan, perbuatan dosa. Nah, ini hari ini kita berhati-hati, karena sebagaimana pahala kebaikan berlipat ganda, catatan dosa juga berlipat ganda hari ini. Jadi bukan cuma kebaikannya yang dilipat gandakan pahalanya, tapi catatan dosanya juga berlipat ganda. Nah, itu kira-kira sedikit pengantar kita, adab-adab kita di hari Arafah ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan sedikit kajian kita terkait dengan khamar. Kita sudah sebutkan bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, meskipun kita tidak mengetahui sebabnya, kita harus yakinkan secara pasti bahwa di situ pasti ada hal-hal yang tidak baik. Apakah itu untuk kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, bahkan kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai negara, atau kehidupan kita sebagai masyarakat, atau bahagian daripada masyarakat dunia ini secara umum. Dan termasuk khamar ini. Saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana bahayanya khamar ini terhadap kesehatan fisik, terhadap kesehatan pikiran. Jadi khamar ini bisa mematikan, ada namanya sensor libid di otak itu. Nah, ini berfungsi untuk menyensor. Jadi ini yang di otak manusia itu ada saraf yang fungsinya untuk sebagai alat sensor mana yang baik, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak. Dan khamar ini ketika dikonsumsi terus-menerus, itu bisa menghilangkan fungsi itu, fungsi saraf libid yang ada di otak itu. Maka cukuplah manusia itu katakanlah terhina, turun derajatnya ketika sudah tidak memiliki lagi sensitivitas, sudah tidak sensitif lagi terhadap hal-hal yang pantas atau yang tidak pantas. Makanya Nabi kita SAW sebutkan, orang ketika menjadi candu khamar dan lain sebagainya, itu bisa dia sinahi ibunya, bisa dia sinahi anak perempuannya, dan seterusnya. Nah, karena itu tadi, belum lagi pengaruhnya atau dampak negatifnya pada kehidupan keluarga. Kita tentu kalau kita mau urutkan kasus-kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi, suami melakukan kekerasan kepada istri, bahkan sampai pada level menghilangkan nyawa karena pengaruh minuman keras. Belum lagi ekonomi keluarga yang berantakan. Nah, ini juga kalau kita mau urutkan fakta-fakta yang terjadi, bagaimana kecanduan khamar, kecanduan narkoba ini kemudian ya katakanlah banyak orang yang untuk memenuhi hasrat kecanduannya itu
asetnya habis, sampai berutang, sampai melakukan kekerasan hanya untuk membeli bubuk putih 1 gram 2 gram yang bernama sabu-sabu untuk dihisap. Jadi ketika Allah melarang kita sesuatu itu pasti dampaknya itu karena merusak. Nah, makanya tentang khamar ini aturan-aturan agama kita atau syariat kita itu jelas sekali. Kaidah yang pertama adalah kullu muskirin khamrun. Ini kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan, memabukkan itu artinya berpotensi. Nah, jadi ada potensi secara nyata-nyata bahwa itu memabukkan, itu khamrun, itu dikategorikan sebagai khamar. Nah, jadi di sini kecerdasan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah beliau itu memang diberikan mukjizat berupa jawami'ul kalam. Nah, jawami'ul kalam itu adalah baginda Nabi itu kalau berbicara singkat, padat dan jelas. Nah, jadi yang pertama kali beliau tegaskan itu adalah bahwa semua yang memabukkan itu khamar. Ya. Annahu lam yanzur ilal maddah allati tuttakhadhu minhal khamar. Nah, jadi yang menjadi acuan itu bukan dibikin dari apa, bukan itu. Nah, tapi yang dijadikan acuan itu adalah nazara ilal athar, ya, memperhatikan atau melihat pengaruh allati tuhdithuhu, yang ditimbulkan, wahwal iskar, yaitu efek memabukkan itu. Ya, jadi famakana fihi quwwatul iskar, apapun yang secara nyata bisa memabukkan, fahuwal khamru, maka itu adalah khamr. Apapun namanya, apapun mereknya. Ya, wa mahma takunil maddah, apapun bahan yang dibikin. Nah, oleh karena itu ada orang sebutkan sekarang wa ala hadza fal birah, maka apa yang orang sekarang sebutkan dengan nama bir, wa ma syabahaha, dan yang sejenis itu haramun, itu semua masuk kategori khamar. Nah, ini hadisnya. Wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan kepada beliau an asyribatin, tentang beberapa jenis minuman, tusna'u minal asli atau minal asali, ada yang terbuat dari madu, ini bahannya madu, au minaz zurrah, atau dari biji-bijian, wasyair, dari gandum, ya, tumbazu, yang diperas. Peras itu maknanya difermentasi itu, ya. Tumbazu, difermentasi. Jadi ada madu, ada biji-bijian, ada gandum, diperas menjadi minuman, hatta tashtadduh, sampai berubah menjadi keras. Menjadi keras, menjadi miras lah, gampangannya begitu. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan satu persatu, oh yang dari madu begini, yang dari ini begini, yang tidak. Beliau menjawab dengan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Apa sabda Nabi? Kullu muskirin khamrun, ya, semua yang memabukkan itu khamar, wa kullu khamrin haramun, dan semua khamar apapun namanya, dibikin dari apapun, itu hukumnya haram. Jadi semua yang memabukkan itu khamar, dan semua khamar itu haram hukumnya. Wa alana Umaru 'alan nasi min fawqi mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu momen khutbah Jumat, Sayyidina Umar Ibnul Khattab kemudian mengumumkan kepada khalayak ramai, apa itu khamar? Al khamru ma khamaral aklah. Jadi khamar itu adalah segala sesuatu yang bisa menutupi fungsi akal, bisa menghilangkan fungsi akal,
bisa menghilangkan kewarasan berpikir. Nah, itu namanya khamr. Kemudian kaidah yang kedua, ma askara kathiruhu fakaliluhu haramun. Ada yang mengatakan saya ini cuma mengkonsumsi sedikit, nah, sekedar obat saja, tidak sampai mabuk Pak Ustadz. Maka kaidah yang kedua adalah ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apapun yang banyaknya memabukkan, faqaliluhu haramun, maka sedikitnya itu haram. Ya, sedikitnya haram. Saya cuma sedikit ini, tidak sampai mabuk. Kalau banyak bikin mabuk berarti sedikit juga haram. Ya, meskipun tidak mabuk itu juga haram itu. Karena ya itu adalah pintu untuk masuk. Jadi sedikit-sedikit itu pintu untuk masuk ke yang banyak. Awalnya ini sedikit-sedikit, lama-lama banyak. Ya, awalnya coba-coba, lama-lama kecanduan. Gitu. Ya, awalnya coba-coba, nah, lama-lama tidak bisa berpisah, kecanduan itu. Maka ditutup pintu itu. Jadi apapun yang kalau banyak memabukkan, otomatis meskipun sedikit hukumnya tetap haram. Ya. Jadi agama ini tidak memandang kadar sedikit atau banyaknya khamr itu. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini juga hadis, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Ya, apa-apa yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya itu hukumnya haram. Ya. Ma askaral faraqu minhu famil'ul kaffi minhu haramun. Kalau satu farak, ya satu farak itu mikyal, yaitu yasa'u sittata asyara ritlan, ya satu farak itu kira-kira 16 liter, ya 16 liter. Jadi baginda Nabi sabdakan satu cergen kan, ya. Kalau satu cergen memabukkan, famil'ul kaffi minhu haramun, maka setakar telapak tangan itu juga haram. Ya, setakar telapak tangan itu juga haram. Jadi intinya sedikit, ya sedikit saja, nah, itu tetap hukumnya haram. Nah, baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih ada beberapa hal-hal yang terkait dengan khamr ini yang akan kita jelaskan, insyaallah pada kesempatan yang lain, pekan depan akan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.